konselinglah pranikah dengan baik. Dan sudah 10 tahun terakhir ini, saya nggak cuma konseling pranikah, paling tidak dalam setahun pernikahan itu, saya akan ikuti pernikahan itu. Saya sering tanya mereka, seminggu pertama, 2 minggu pertama, sebulan pertama. Seringkali gereja nggak memperhatikan setelah nikah ini apa ini. Mereka tuh belum tahu apa-apa, kita mesti ajari mereka. Ada banyak kesulitan, apalagi masalah seks yang mereka belum tahu. Beri kesempatan para gembala untuk kita tanya balik mereka. Anak-anak muda, jaga diri. Kalau surga saja mempersiapkan begitu rupa, apalagi Daud itu kan hampir 3000 tahun sebelum Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus. Zaman belum segila sekarang, belum ada internet zaman itu, tapi toh harus dipersiapkan begitu teliti. Apalagi zaman gila ini, di mana percabulan begitu gampang. Kita harus mempersiapkan keluarga kita dan anak-anak kita dengan baik. Jadi mari kita bangun rumah tangga masing-masing dulu. Kalau rumah tangga bangunannya beres, maka bangunan fisik otomatis beres. Katakan apa? Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Nanti anak-anak kami dari Heaven and Friends akan nyanyi lagu Ayah. Kenapa lagu Ayah? Saudara, mengapa setan merusak ayah-ayah sekarang? Bukan ibu yang dirusak. Lalu mereka juga akan nyanyikan lagu Cinta Harus Memiliki. Mengapa cinta harus memiliki? Ketika lagu mereka pertama kali muncul, lalu mereka pakai di Facebook, terjadi polemik. Karena tidak ada orang yang setuju cinta harus memiliki. Lalu mereka tanya kepada saya, karena polemiknya nggak berhenti, karena nggak ada orang setuju cinta nggak harus memiliki. Mereka minta saya untuk beri jawaban. Saya berdoa, Papa beri saya hikmat supaya polemik ini berhenti. Hikmatnya begini, dengar anak-anak muda. Kalau cinta tidak harus memiliki, maka cinta itu jadi seperti orang seperti beli sepatu. Dengar baik-baik, anak muda harus dengar, khususnya yang putri-putri Sion. Dimanapun juga, kalau orang beli sepatu, itu harus diapakan dulu, dicoba dulu, dan tidak harus memiliki. Lu betul tidak? Karena dicoba dulu pas atau tidak. Hei, dengar engkau anak muda, kalau cinta nggak harus memiliki, lalu yang cewek dicoba dulu, nggak cocok kembalikan ke tokonya, gila nggak ini? Ngerti? Inilah kehancuran di tanah Kristen ini. Bukan cuma bahukelnya yang kurang ajar, tapi free sex-nya kurang ajar juga di tanah ini. Saya mau katakan ini, tapi jangan tersinggung. Satu-satunya buku di dunia ini, saudara, sejak mesin cetak pertama ditemukan pada abad yang awal, abad 16, oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg dari kota Mainz, Jerman. Hebat bukan? Kalau nggak ada Alkitab, nggak ada mesin cetak di dunia ini, saudara. Kok bisa? Ketika kebenaran terbuka, Martin Luther menjadi nabi pada generasi itu. Manusia disadarkan bahwa kita perlu iman, perlu kebenaran. Akhirnya permintaan Alkitab luar biasa. Nah, Alkitab pada zaman itu ditulis tangan. Bayangkan berapa tahun baru selesai satu Alkitab. Nah, Johann Gutenberg, seorang padri, dia pengikut Luther akhirnya. Dia penulis yang ahli. Apalagi huruf Jerman, saudara tahu, digrafir bagus. Tidak ada huruf secantik huruf Jerman di dunia ini. Dan suatu hari ketika Johann Gutenberg sudah tua, dia itu doa gini, Tuhan beri kami sesuatu. Nggak bisa bilang mesin cetak, belum ada kok. Beri kami sesuatu supaya firman-Mu ini cepat disebarkan dan nggak ditulis tangan, saya capek. Dalam doa itu Roh Kudus hadir.
dan memberi Johann Gutenberg ide sebuah lempengan papan digrafir dengan huruf-huruf lalu diberi tinta. Percobaan pertamanya kacau balau. Dia kehabisan uang. Dia punya teman pengusaha dari Austria. Dia datang dari Mainz, Austria. Zaman itu masih pakai kereta kuda. Dia cerita kepada pengusaha ini. Pengusaha ini cinta Tuhan. Dia biayai percobaan sampai akhirnya huruf-huruf itu dicetak dengan logam. Kita ingat sampai tahun 80-an masih seperti itu, bukan mesin cetak, disusun satu baris. Jadi saudara, kalau tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan, tidak ada mesin cetak di dunia ini. Dan kalau tidak ada mesin cetak, tidak ada komputer sampai hari ini. Karena di situ asal mulanya. Dan semua karena firman, katakan amin. Maka betul Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu ada karena firman. Dan itu dahsyat sekali. Maka itu sejarah mencatat dan dunia tidak bisa menolaknya. Buku cetak pertama di dunia itu Alkitab. Dahsyat bukan? Nah, sejak ditemukannya mesin cetak pada awal abad 16 sampai hari ini, diperkirakan di dunia ini sudah ada kurang lebih 5 juta judul buku. Dengar, satu-satunya buku di antara 5 juta judul buku di dunia ini yang menulis tentang anak sulung itu cuma Alkitab. Katakan amin. Dan ada jutaan Tuhan di dunia ini yang disembah oleh manusia, tapi hanya satu Tuhan yang mencari anak sulung. Itulah Yahweh Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Maka itu Alkitab ini isinya penuh anak sulung. Jadi kalau cinta tidak harus memiliki. Dengarkan, maaf jangan ada yang tersinggung. Siapkan anak-anak kita. Kalau kita gagal sebagai ayah ibu karena kita belum pernah dengar firman ini, Tuhan mengampuni kita. Tapi anak kita jangan gagal. Dengarkan, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Renungkan, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Roh Kudus jamah kami supaya kami mengerti dan kami bertobat dalam nama Yesus. Mengapa tidak semua anak pertama itu anak sulung? Kalau saudara baca Ibrani 12, saya nggak ada waktu. Ibrani 12 dan Wahyu 14, nanti di rumah baca. Saudara akan terkejut. Di 2 pasal itu Bapa di surga bicara tentang anak sulung. Dan dia berharap suatu hari di dunia ini akan ada gereja yang anggotanya semuanya anak-anak sulung. Lama saya mencari rahasia kebenaran itu. Mengapa Papa kita mencari anak sulung? Dan pada kitab Ibrani dan kitab Wahyu dinyatakan lagi. Jawabannya begini. Ternyata gereja yang anggotanya anak-anak sulung itu yang akan ditampilkan oleh Bapa di surga untuk mengalahkan setan di dunia ini. Nah, rupanya setan tahu untuk mengalahkan mereka harus anak-anak sulung yang kudus, yang hebat itu. Sebelum mereka dikalahkan, mereka merusak pernikahan dulu. Anak sulung dilahirkan oleh gadis. Catat ini. Maka itu seluruh perjanjian lama dan awal perjanjian baru, mengapa surga mencari gadis, gadis dan gadis? Mengapa Yahweh menciptakan selaput darah di rahim para gadis? Maka itu kalau free sex tidak dihentikan, kalau cinta nggak harus memiliki, celakalah gereja, karena binasalah semua anak sulung itu. Jadi dengar adik-adikku, anak-anak kami, jangan coba-coba. Kami 2-3 hari lalu di Pekanbaru, salah seorang anak kami dalam band lain namanya Inside. Pimpinannya namanya Martin, dia berkata bagus sekali begini. Saya ingin sekarang anak-anak muda kami ada acara untuk anak muda.